Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan statistik non-parametrik. Perkenalkan, mulai dari Choi. Kenalkan, nama saya Baru Nisa, akhiran NIM 020. Perkenalkan, saya Aurelia Arsusenia dengan akhiran NIM 023. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhaliza dengan akhiran NIM 026. Perkenalkan, saya Audrey Hairunisa dengan akhiran NIM 039. Perkenalkan, nama saya Imroatul Auli Nikmah dengan akhiran NIM 047. Perkenalkan, nama saya Saitis Ramadan dengan akhiran NIM 147. Baik, saya akan menjelaskan pengertian statistik non-parametrik. Pada tahun 1942, Wolfowitz pertama kali memperkenalkan istilah statistik non-parametrik. Statistik ini mempelajari prosedur dalam statistik inferensial yang tidak bergantung pada asumsi-asumsi tertentu, sehingga sering disebut statistik bebas distribusi atau uji bebas asumsi. Metode ini umumnya digunakan dalam penelitian sosial dengan data berbentuk kategori atau peringkat. Uji non-parametrik tidak memerlukan distribusi data normal dan cocok untuk data nominal maupun ordinal, terutama jika jumlah data kecil. Next. Baik, Selanjutnya. selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan statistik non-parametrik dengan statistik parametrik. Asumsi pada statistik parametrik adalah sampel berasal dari populasi dengan variasi yang sama dan sampel random diambil dari populasi normal. Statistik parametrik banyak digunakan untuk analisis data interval atau rasio dan ukuran sampel relatif besar N 30, sedangkan asumsi pada statistik non-parametrik adalah tidak memberi syarat atau asumsi-asumsi tertentu kecuali berdistribusi kontinu. Statistik non-parametrik lebih banyak digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal dengan ukuran sampel relatif kecil, N30. Jadi selanjutnya, kapan metode statistik non-parametrik digunakan? Next. Metode ini digunakan untuk situasi-situasi tertentu. Yang pertama, jika ukuran sampel sangat sedikit, sangat kecil, hingga distribusi data tidak mendekati normal, dan asumsi yang bisa dibuat tentang distribusi populasi yang sampel besar. Yang kedua, jika menggunakan data ordinal, yaitu data-data yang diperingkatkan atau disusun dalam urutan. Yang ketiga, jika digunakan data nominal, yaitu terdiri dari data-data yang diklarifikasikan dalam bentuk data, kategori komunikasi, kemudian bisa dihitung frekuensinya. Next. Contoh-contoh uji non-parametrik. Yang pertama ada uji tanda, yakni uji tanda berdasarkan pada tanda-tanda yang tersedia, baik secara positif ataupun negatif. Dan hal ini bisa dilihat dari perbedaan yang terjadi antara pasangan pengamatan dan
bukan hanya besarnya perbedaan itu sendiri. Yang kedua, ada uji median. Uji median ini adalah metode non-parametrik yang dimana sangat sederhana. Hal ini dikarenakan sebuah prosedur untuk menguji mengenai apakah dua ataupun lebih dari populasi yang mana sampel independen ini diambil memiliki median yang telah sama. Next. Yang terakhir ada uji Kruskal-Wallis. Hal ini menyangkut metode uji dari statistik non-parametrik yang mana telah digunakan agar bisa menggunakan pengujian terkait dengan apakah terdapat perbedaan yang cukup signifikan yang terjadi antara kelompok-kelompok variabel independen terhadap variabel independennya. Dalam uji Kruskal-Wallis ini digunakan ketika data berbentuk peringatan atau ranking. Baik, keuntungan dan kekurangan statistik non-parametrik. Next. Keuntungan dari penggunaan statistik non-parametrik yaitu satu, hanya memerlukan sedikit asumsi. Metode non-parametrik lebih relevan digunakan dalam situasi tertentu, sehingga kemungkinan penerapan ujinya lebih luas dan lebih kecil kemungkinan digunakan secara salah akibat adanya pelanggaran asumsi. Yang kedua, asumsi pengujian statistik non-parametrik relatif lebih longgar. Statistik non-parametrik lebih sesuai diterapkan dibandingkan parametrik jika pengujian data menunjukkan salah satu atau beberapa asumsi yang menjadi dasar uji statistik parametrik. Yang ketiga, mudah dilakukan walaupun tidak ada perangkat lunak komputer, karena data dapat dianalisa secara manual. Yang keempat, data diukur dalam skala ordinal dan nominal. Yang kelima, efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan metode parametrik untuk jumlah sampel yang sedikit. Yang keenam, tahan terhadap outlier. Statistik non-parametrik seringkali lebih tahan terhadap outlier karena tidak tergantung pada nilai rata-rata atau standar deviasi yang bisa sangat dipengaruhi oleh data yang ekstrim. Next. Lalu kekurangan uji statistik non-parametrik, yaitu satu, metode non-parametrik kurang memiliki kuasa dibandingkan parametrik. Jika asumsi untuk menggunakan uji parametrik terpenuhi dengan sampel yang sama besarnya. Yang dua, metode non-parametrik secara statistik kurang kuat dibandingkan metode parametrik, karena didasarkan pada asumsi yang lebih sedikit. Yang ketiga, pemborosan informasi. Yang keempat, tidak dapat digunakan untuk menguji interaksi. Yang kelima, kurang efisiensi pada data besar. Next. Baik, selanjutnya saya Aisyah Nurhaliza akan menjelaskan pedoman penggunaan statistik non-parametrik. Selanjutnya. Nah, pedoman penggunaan statistik non-parametrik ini merujuk pada metode analisis statistik yang sifatnya lebih fleksibel karena tidak mengharuskan data yang memenuhi asumsi tertentu mengenai distribusi populasi seperti normalitas. Jadi yang dibutuhkan itu hanya sebagian dari populasi saja, yaitu disebut dengan sampel. Nah, manfaatnya buat apa sih? Manfaat pedoman ini bermanfaat bagi peneliti untuk membantu memahami kapan dan bagaimana menggunakan metode non-parametrik dengan tepat untuk analisis data yang valid dan berarti. Next. Nah, selanjutnya ada tahapan statistik non-parametrik. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Jadi dalam membuat suatu statistik non-parametrik, yang langkah pertama ialah yaitu pastikan data yang digunakan
harus relevan untuk dianalisis. Jadi mengumpulkan data yang relevan untuk dianalisis, lalu pastikan data yang diperoleh sesuai dengan pertanyaan penelitian dan memadai untuk tujuan analisis. Yang kedua ada pemahaman tipe data. Yang pertama ada nominal. Nominal itu berarti kategori tanpa urutan. Misalnya tuh seperti jenis kelamin dan warna. Untuk yang kedua ada original, yaitu kategori dengan urutan tetapi jarak tidak pasti. Misalnya seperti perangkat atau skala Likert. Yang ketiga ada interval atau rasio. Jadi dalam data interval ini memiliki skala konsisten tetapi tidak memiliki nol absolut. Jadi contohnya tuh seperti suhu dalam Celcius. Sedangkan kalau data rasio itu memiliki nol absolut. Misalnya seperti tinggi badan dan berat badan. Meskipun data interval atau rasio lebih umum digunakan dalam analisis parametrik, beberapa metode non-parametrik juga bisa diterapkan pada jenis data ini, terutama jika asumsi parametrik tidak terpenuhi. Next. Yang ketiga ialah ada uji asumsi. Yang pertama itu apakah data berpasangan atau independen. Maksudnya uji asumsi ini adalah langkah penting dalam analisis statistik yang dapat membantu peneliti dalam menentukan metode yang tepat untuk digunakan. Jadi, untuk menentukan apakah data ini berpasangan atau independensi, yaitu melibatkan dua set data yang saling terkait. Jadi, data berpasangan itu melibatkan dua data set yang saling terkait, sedangkan data independen terdiri dari dua set yang tidak saling terkait satu sama lain. Untuk yang poin nomor 2 yaitu apakah ada outlier yang signifikan. Outlier adalah nilai yang secara signifikan berbeda dari nilai lain dalam dataset. Outlier dapat mempengaruhi hasil analisis statistik karena dapat mengurangi validitas hasil. Nah, untuk menentukan apakah outlier yang signifikan sangat penting sebelum melakukan analisis, peneliti harus mempertimbangkan apakah akan mengeluarkan sebuah transformasi data atau menggunakan metode analisis yang lebih robust terhadap outlier. Yang keempat, yaitu adalah menentukan tujuan analisis. Menentukan tujuan analisis non-parametrik adalah langkah penting dalam perancang penelitian dan dalam memilih metode yang tepat. Jadi beberapa tujuannya ada dalam 3 poin ini, yaitu yang pertama, apakah ingin membandingkan satu kelompok lain terhadap nilai tertentu. Tujuan ini sering sekali melibatkan pengujian apakah rata-rata atau median dari suatu kelompok berbeda secara signifikan dari nilai tertentu. Yang kedua yaitu apakah ingin membandingkan dua kelompok independen. Jika tujuan analisis adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antara dua kelompok yang tidak saling terkait, ini menjadi fokus analisis. Untuk yang poin ketiga ada apakah ingin membandingkan lebih dari dua kelompok. Jika ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara lebih dari dua kelompok, analisis akan difokuskan pada perbandingan antar kelompok tersebut. Next. Untuk selanjutnya ialah ada memilih metode yang sesuai. Yang pertama itu ada uji satu sampel. Sebelumnya untuk uji sampel ini ada 3. Yang pertama itu uji satu sampel, yang kedua uji 2 sampel, dan yang ketiga adalah uji lebih dari 2 sampel. Untuk yang pertama, metode uji sampel ini ada 3 kan? Jadi kalau satu sampel itu disebut univariat, kalau 2 sampel disebut bivariat, kalau lebih dari 2 sampel itu disebut multivariat. Nah, untuk uji satu sampel ini ialah metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai median satu kelompok data tanpa memerlukan asumsi tentang distribusi data. Jadi, contoh satu sampel, saya ambil contoh misal seperti menggunakan buah anggur. Karena uji satu sampel, jadi hanya butuh satu sampel aja untuk tujuan analisa tentang suatu sampel tersebut. Karena tadi saya mengambil contoh anggur, misalnya ada sebuah anggur yang sudah matang dan manis. Jadi misal ada 10 populasi anggur, karena hanya diambil satu sampel, jadi yang hanya diambil itu cuma satu anggur aja. Lalu hasilnya satu anggur itu adalah manis seperti tujuan penelitian yang diinginkan tadi. Jadi kemungkinan hasilnya kita bisa mendapatkan
berapa persentase anggur yang manis adalah titik-titik sekian persen. Nah, untuk selanjutnya, next. Nah, karena selanjutnya ini adalah uji 2 sampel dan uji lebih dari 2 sampel hampir sama. Jadi saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama, uji 2 sampel yaitu metode statistik yang digunakan untuk membandingkan 2 kelompok data independen tanpa memerlukan asumsi tentang distribusi normal dari data tersebut. Sedangkan uji lebih dari 2 sampel ialah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan 3 kelompok atau lebih data yang independen tanpa memerlukan asumsi normalitas pada data. Saya akan melanjutkan tentang tadi yang contoh buah anggur. Jadi, misal karena ini ada 2 sampel kan, jadi karena ada 2 sampel, kita tuh lebih mencari hubungan antara sampelnya. Contohnya, balik ke buah anggur tadi, anggur kan ada yang warna ungu dan anggur yang warna hijau yang biasa dibeli di supermarket. Jadi yang dicari itu adalah hubungannya. Misal anggur merah dan anggur hijau memiliki yang rasa sama yaitu manis. Tapi setelah dicek sama peneliti, anggur merah ternyata juga ada beberapa yang asam, sedangkan anggur hijau ternyata ada yang rasanya manis. Lalu hubungannya tuh apa kedua sampel itu? Jadi hubungannya adalah kedua anggur ini memiliki rasa yang sama-sama manis, namun kemungkinan agak matang pun yang hijau tetap manis dan yang anggur merah bisa asam. Jadi kedua sampel ini sama-sama mencari hubungan data yang diteliti. Sampel ketiga juga sama mencari perbedaan satu sampel dengan satu sampel lainnya. Dan hubungannya beserta perbandingannya, apa yang didapatkan, cuman memang data pada uji lebih dari 2 sampel itu lebih banyak metodenya daripada uji sampel kedua. Nah, karena uh, uji 2 sampel dan uji lebih dari 2 sampel hampir sama, jadi saya menyimpulkan dalam PPT bahwa keduanya sama-sama melihat hubungan antara sampel. Next. Oke, selanjutnya ialah ada persiapan data untuk analisis. Yang pertama ialah mengatur data dalam format yang benar agar peneliti dapat memberikan bahwa hasil kedua yaitu menghitung peringkat jika diperlukan. Untuk yang ketujuh ada pelaksanaan uji statistik, yaitu menetapkan metode yang dipilih dengan menggunakan perangkat lunak statistik atau perhitungan manual sesuai kebutuhan. Nah, jika semua prosedur sudah selesai, kita tinggal menentukan apakah hasil hipotesis ini nol atau tidak, lalu berikan interpretasi praktis dari hasil yang diperoleh dalam konteks penelitian. Lalu untuk langkah-langkah terakhir yaitu buat laporan tentang hasil yang sudah dijabarkan, yaitu ada 3, yaitu tentang deskripsi metode yang digunakan, hasil analisis dan interpretasi, dan implikasi dari hasil yang didapatkan. Next. Baik, yang selanjutnya adalah jenis-jenis uji statistik non-parametrik. Next. Nah, jadi jenis-jenis uji statistik non-parametrik ini mempunyai 3, yaitu yang pertama adalah non-parametrik 1 sampel atau deskriptif, yang kedua adalah non-parametrik 2 sampel berpasangan, dan yang ketiga adalah non-parametrik 2 sampel independen. Dan masing-masing dari 3 jenis ini mempunyai uji cobanya sendiri yang akan kami jelaskan lebih lanjut bersama dengan rekan saya. Next. Baik. Yang selanjutnya adalah non-parametrik 1 sampel atau deskriptif. Uji non-parametrik 1 sampel adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data ketika kita tidak dapat mengasumsikan bahwa data tersebut mengikuti distribusi tertentu seperti distribusi normal. Maksud dari pernyataan tersebut adalah uji ini itu digunakan dalam situasi di mana kita tidak bisa yakin bahwa data yang kita miliki mengikuti pola distribusi tertentu seperti distribusi normal. Jadi uji ini tuh sering digunakan untuk data ordinal atau data yang tidak memiliki asumsi distribusi parametris. Baik, selanjutnya.
Non-parametrik satu sampel sendiri itu memiliki 3 uji coba, yaitu ada binomial, chi-square satu sampel, dan Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Untuk uji binomial, itu menguji proporsi keberhasilan dalam satu sampel dibandingkan dengan proporsi yang diharapkan. Nah, uji ini itu sangat berguna ketika kita memiliki data binar, contohnya seperti sukses atau gagal, ya atau tidak, dan ingin mengetahui apakah proporsi kejadian dalam sampel berbeda dari proporsi yang diharapkan. Contohnya, menguji apakah proporsi siswa yang lulus ujian lebih dari 50% dari total siswa yang mengikuti. Dan selanjutnya adalah uji chi-square satu sampel. Uji ini tuh menguji apakah distribusi frekuensi dari data satu sampel sesuai dengan distribusi yang diharapkan. Uji ini itu sering digunakan data kategorikal untuk menentukan apakah frekuensi yang diamati pada kategori tertentu berbeda secara signifikan dari frekuensi yang diharapkan berdasarkan suatu hipotesis. Contohnya, menguji apakah distribusi warna kelereng dalam sebuah kantong sesuai dengan proporsi yang diharapkan. Misalnya, 30% merah, 50% biru, dan 20% hijau. Yang terakhir adalah uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel. Ini menguji apakah distribusi dari satu sampel mengikuti distribusi tertentu, misalnya normal eksponensial dan lain-lain. Contohnya itu seperti menguji apakah data tinggi badan siswa mengikuti distribusi normal. Baik, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah non-parametrik dua sampel berpasangan. Non-parametrik dua sampel berpasangan ini merujuk pada metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang berhubungan atau saling terkait, tanpa mengasumsi bahwa data tersebut mengikuti distribusi tertentu. Uji ini biasanya digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi atau ketika data bersifat ordinal. Next. Next. Nah, jadi non-parametrik dua sampel berpasangan ini ada dua uji. Yang pertama yaitu uji MC-Neymar dan juga uji Wilcoxon. Yang pertama yaitu uji MC-Neymar, yaitu metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data yang bersifat berpasangan. Nah, contoh penggunaannya jika kita ingin menilai apakah ada perubahan dalam perilaku merokok pada peserta sebelum dan sesudah dari program penghentian merokok. Nah, kita bisa mengevakuasi apakah proporsi peserta yang berhenti merokok berbeda secara signifikan. Uji MC-Neymar ini adalah alat yang berguna dalam suatu penelitian sosial, kesehatan, dan bidang lainnya untuk menganalisis perubahan dalam data. Yang kedua ada uji Wilcoxon, yaitu membandingkan dua kelompok data yang berpasangan. Nah, hal ini contoh penggunaannya adalah peneliti bisa mengevakuasi apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam tekanan darah pasien sebelum dan setelah pengobatan. Uji Wilson adalah alat yang berguna dalam menganalisis data, terutama dalam situasi mana asumsi uji parametrik tidak dapat dipenuhi. Next. Baik, bisa kembali ke slide yang sebelumnya, Ramadan? Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah non-parametrik dua sampel independen. Non-parametrik dua sampel independen merujuk pada metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang tidak berhubungan atau independen satu sama lain. Uji ini digunakan ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas atau ketika data bersifat ordinal atau kategorikal.
Maksudnya adalah metode ini tuh digunakan untuk menganalisis dan membandingkan dua kelompok data yang tidak saling berhubungan atau independen, tanpa perlu mengasumsikan bahwa data tersebut mengikuti suatu distribusi tertentu seperti distribusi normal. Baik, slide selanjutnya. Jadi non-parametric dua sampel independen ini juga mempunyai dua uji coba, yaitu uji Mann-Whitney dan uji median. Untuk uji Mann-Whitney, uji ini tuh mengukur apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara median atau distribusi dua kelompok yang tidak saling berhubungan, tanpa memerlukan asumsi tentang distribusi data. Contoh penggunaannya yaitu misalnya jika kita ingin membandingkan tingkat kepuasan pelanggan antara dua merek produk yang berbeda, uji Mann-Whitney dapat digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan dalam tingkat keputusan antara kedua kelompok pelanggan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah uji median. Ini membandingkan median dari dua kelompok data. Uji ini tuh dapat digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok yang independen atau yang berpasangan. Contohnya, jika seorang peneliti ingin membandingkan median pendapatan antara dua kelompok pekerja industri yang berbeda, ia dapat menggunakan uji median untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan. Baik, selanjutnya. Baik, saya serahkan kembali kepada moderator. Itu saja presentasi hari ini. Mohon maaf ada kesalahan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.